Lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam, Saudara Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Pigai bilang usulan ini bisa jadi solusi meredakan konflik antara sipil dan TNI Polri. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Kepolisian Republik Indonesia. Pigai bilang usulan itu sesuai dengan konsep civilian oversight yang telah banyak diterapkan oleh negara maju. Pigai menyebut usulan ini bisa jadi solusi untuk meredakan konflik antara masyarakat sipil dan TNI Polri. Oleh karenanya, Pigai menilai revisi Undang-Undang Polri perlu mengakomodasi usulan ini. Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di Prancis, seperti di Belanda, itu adalah pucuk pimpinan itu sipil. Kalau misalnya TNI Polri bisa ke sipil, maka sipil juga bisa memimpin unit TNI Polri yang bisa diduduki oleh sipil. Itu yang namanya asas resiprokal. Merespon usulan Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Korps Bayangkara telah menerapkan asas resiprokal itu bagi aparatur sipil negara. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Hingga kini, Komisi 3 DPR masih membahas revisi Undang-Undang Polri di Parlemen. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana Polri perlu menindaklanjuti lebih jauh usulan Menteri HAM Natalius Pigai dan akankah usulan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat? Kita bahas malam hari ini bersama dengan penasihat ahli Kapolri sekaligus Kepala Barreskrim periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumadi. Pak Ito, selamat malam. Malam Mbak Audrey. Dan hadir juga di sebelah saya ada Ketua Indonesia Risk Center Julius Ibrani. Mas Julius, selamat malam. Malam Audrey, malam Pak Ito. Malam Mas Julius. Saya mau tanya dulu Pak Ito, jadi usulannya dari Menham Pigai ini Anda setuju nggak sih Pak Ito kalau jabatan non-struktural bisa diisi sama masyarakat sipil? Iya, yang pertama tentunya apa yang diusulkan oleh Menteri HAM ini tidak bertentangan ya selama ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena dalam pasal 20 ini sudah diatur tentang keberadaan daripada PNS di dalam struktur organisasi Polri. Hanya memang kita juga harus melihat bagaimana struktur organisasi Polri dibandingkan negara lain. Ya, saya pernah belajar dulu perbandingan ilmu kepolisian di negara-negara lain, Pak, seperti di Amerika, kemudian di Jepang, kemudian juga di Eropa. Tentunya berbeda ya dari segi sejarah maupun struktur maupun kewenangan. Nah sekarang kalau yang diusulkan oleh beliau itu sekarang sudah ada di beberapa eselon. Memang saat ini yang ada itu baru pada sebatas eselon 4 ya, belum sampai pada eselon 1. Kenapa demikian? Karena ada ciri-ciri khas sendiri daripada tugas kepolisian di negara kita yang tentunya tidak bisa disamakan secara apple to apple dengan negara lain. Karena perbedaan utamanya terletak pada kewenangan publik ya Mbak ya, yang sifat alat negara atau state authority. Jadi bukan kepada warga sipil ini bisa dibebankan. Tapi polisi bisa dibantu dengan warga sipil atau orang sipil dengan catatan yang bersangkutan memiliki profesionalisme yang terkait dengan tugas yang mungkin tidak bisa dikuasai atau tidak diberikan oleh kepada petugas polisi yang aktif. Itu sementara yang ya, sampai di situ dulu Pak Ito. Saya mau tanya kalau gitu ke Mas Julius. Anda setuju nggak sih kalau jabatan non-struktural di Polri ini bisa diisi oleh masyarakat sipil? Ya tentu tidak Audrey. Pertama begini, Polri itu memiliki satu unsur komando, satu kesatuan di internalnya yang melekat dengan fungsi penegakan hukum, fungsi pelayanan masyarakat dan juga fungsi ketertiban umum. Di mana semuanya saling kaitannya dengan apa? Apakah ada unsur pidana atau tidak dari keseluruhan fungsi itu? Nah, setiap aspek mau dari anggaran dia, kepegawaian dan segala macamnya, dia harus memiliki satu sense apakah dia
dapat menunjang kegiatan fungsi seperti penegakan hukum, membaca setiap kasus itu nggak bisa sama. Maka tim penganggarannya tidak boleh orang yang tidak memiliki sense kasus ini kompleksitasnya sejauh mana, itu akan banyak menghambat. Tapi kan ini adanya di posnya seperti sumber daya manusia, transformasi digital, keuangan, emang mempengaruhi, Mas? Amat sangat mempengaruhi. Kita bicara sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa menciptakan anggota Polri, lalu kita mengawal anggota Polri yang memiliki sense membaca potensi kejahatan, membaca bagaimana rencana mitigasi kejahatan. Itu hanya orang-orang lapangan yang berpengalaman. Pak Ito tentu tahu itu tidak bisa dimiliki. Bahkan untuk anggota Polri yang kurang pengalaman, kurang pendidikan juga tidak memiliki kapasitas itu. Apalagi sipil biasa. Itu akan menghambat. Dari segi anggaran lebih fatal lagi. Saya kasih contoh KPK. Kenapa KPK menggunakan sistem ad cost dalam pembiayaan kasusnya, bukan penganggaran rutinitas seperti di kepolisian dan juga di kejaksaan? Karena kompleksitas perkara yang tahu hanya kepala si penyidik. Seberapa jauh dia harus melangkah, butuhnya apa segala macam, tidak bisa dipukul rata seperti kementerian biasa. Nah, ini tidak dimiliki oleh warga sipil di bagian keuangan biasa. Makanya saya katakan tidak bisa ada satu sense yang tidak bisa dijalankan oleh warga sipil biasa, dan itu harus menjadi satu kesatuan komando di dalam tubuh. Artinya ada sama sekali 100% tidak setuju usulan ini ya? Sangat tidak setuju. Kenapa? Satu, kita tahu Polri kekurangan personil. Maka yang dilakukan kemudian bukan menjual kursi ini, membuka kursi ini untuk warga sipil dalam konsep mensipilkan Polri, bukan itu caranya. Dalam konsep oversight, bukan itu mekanismenya. Membangun sistem tidak bisa dengan menjual kursi untuk person gitu, Audrey. Oke, itu katanya ini seperti ibarat menjual kursi, dan ini nggak cocok untuk masyarakat bisa ngisi meskipun jabatannya non struktural di Polri, Pak Ito. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Julius itu sangat tepat ya, Mbak. Kita harus membedakan kepada tugas yang sifatnya khas ya daripada kepolisian, yang mungkin tidak diberikan kepada seorang sipil sejak mengikuti pendidikan kekhasannya ya. Kan kalau kekhasan polisi berarti tiap anggota polisi sejak di lembaga pendidikan, baik mulai dari pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan pengembangan sampai dengan keahlian, itu memang khasnya adalah khas kepolisian. Misalnya tadi disampaikan oleh Bang Yuli sangat tepat. Karena apa? Kewenangan koersif dalam proses pidana misalnya itu tidak mungkin. Tapi ada memang PPNS ya yang diatur dalam undang-undang, tapi tetap harus dikoordinir oleh Polri. Yang kedua adalah diskresi kepolisian, ini tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil. Kemudian kewenangan penegakan hukum yang sifatnya general law enforcement, tadi sampaikan Bang Yuli sangat tepat, tidak mungkin orang sipil ini yang tidak diberikan pendidikan khusus, apalagi terkait juga dengan masalah mental dan sebagainya. Ini tidak bisa. Dan juga penggunaan kekerasan, use of force kan tidak mungkin dilakukan. Saya kira apa yang bisa diberikan kepada ruang yang bisa diberikan dibantu sipil, misalnya fungsi pembinaan masyarakat ya, mungkin di sini bisa ahli-ahli, kan ada PNS kita juga ya. Kemudian kepolisian khusus ya, dan PPNS maupun pelayanan administrasi tertentu, misalnya di SIM, STNK ataupun BPKB itu juga bisa diisi. Tapi betul yang disampaikan oleh Bang Julius, kita juga harus proporsional ya, proporsional dan profesional. Ya demikian Pak. Kalau gitu menurut Pak Ito sendiri perlu nggak sih ditindaklanjuti, karena kan sekarang sedang dibahas juga nih revisi Undang-Undang Polri, dan ini katanya juga memberikan ruang resiprokal atau balasan lah ketika sipil ini kemudian bisa diisi oleh anggota TNI Polri, dan ini sebaliknya. Menurut Bapak perlu ditindaklanjuti atau berhenti saja sampai di sini dengan usulan Pak Pigai? Begini Mbak, usulan Pak Menteri Pigai ini kan intinya anggota PNS ini jangan hanya mentok sampai dengan eselon 4, mungkin bisa sampai eselon 1. Saya dulu sekolah di Inggris, di Amerika, di Jepang Mbak ya. Di sana memang ada yang diisi oleh orang sipil. Nah kalau di kepolisian, orang sipil itu memang secara eselonisasinya itu dibutuhkan adalah keahliannya untuk bisa mendukung tugas polisi, yang dimana bagi polisi biasa itu supporting ya. Jadi dia memberikan support ya, misalnya di forensik ya, kemudian misalnya di fungsi lain, misalnya ada juga terkait dengan tugas-tugas yang memerlukan keahlian tertentu. Nah saya kira itu diisi oleh daripada orang sipil yang sifatnya profesional ya, sesuai dengan profesinya. Ya, saya kira itu mungkin Mbak. Tadi yang disampaikan Bang Yuli sangat tepat saya kira. Saya kira apa yang sudah diusulkan itu saat ini sudah ada, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 ya pasal 20, yaitu kita memberikan kesempatan bagi personel-personel sipil yang memiliki profesi tertentu yang dibutuhkan untuk mensupport ya, mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh
anggota polisi aktif. Demikian. Oke, saat ini kan juga masih dikaji sebenarnya Mas Julius ya. Nah, tapi gimana dengan, mungkin ada juga keresahan dari anggota-anggota Polri, gimana dengan saya yang berkarir? Ya, sebetulnya ini yang jadi PR ketika kita bolak-balik dengan Komite Reformasi Percepatan Polri kemarin. Oke. Salah satunya adalah jenjang karir. Mulai dari rasio anggota Polri untuk mengamankan warga negara, jenjang karir, jenjang pendidikan. Nah, ini belum selesai kita rumuskan. Kalau kita bicara tentang jenjang karir, maka merit system harus kita kenakan. Seberapa orang yang lulus pendidikan berdasarkan prestasi sampai sejauh mana dia. Itu nanti berpengaruh Audrey terhadap pensiun yang akan dia dapat. Jadi tidak boleh pensiun berdasarkan hanya kepangkatan saja tanpa prestasi dan pengalaman. Nah, kalau kita bicara ini banyak yang kemudian karirnya mentok segala macam, kita mesti lihat apakah memang jenjang karirnya demikian. Karena kalau statement dari Pigai mengatakan dia jadi PJU, artinya dia jadi pimpinan, artinya keseluruhan aspek fungsi itu di tangan dia, maka akan banyak yang meleset karena dia tidak punya perspektif. Itu pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ini adalah ASN yang tanda kutip supporting system, maka dia tidak mesti melulu stay di Polri sampai kemudian dia jadi PJU, dia bisa di lembaga lain. Makanya ketika putusan MK nomor 114 membahas Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN serta peraturan pemerintahnya pasal 13, pasal 18, indikatornya adalah bisa menjalankan fungsi itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak berdasarkan institusinya. Dia bisa digeser kemana saja sesuai dengan kebutuhan negara di bawah komando Menpan RB. Jadi bukan jangan punya logika ASN sudah terlanjur di Polri, Polri harus mikirin dong nasib ASN ini. Tidak begitu. Kemudian kita mengorbankan tupoksi utama, mengorbankan merit system yang sedang kita bangun sampai kepada akar pendidikan dan jenjang karirnya. Itu nggak boleh Audrey, jadi meleset itu nggak bisa. Oke, kalau gitu balik lagi ke pertanyaan saya di awal, sebenarnya perlu ditindaklanjuti atau enggak sebagai nanti ya Mas Julius, setelah itu saya jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.